Bishem Adonai HaRahman HaRahum Hatehillah Ledonai Rabban Ha'alamin HaRahman HaRahum Molech Yom Haddin Otcha Abidin. Kita mengenal Islam itu selalu identik dengan Arab. Bagaimana mungkin Islam dipisahkan dari Arab? Bahkan nama Arabum di sini sudah dikenal di kalangan tradisi di luar Islam. Jadi hati-hati persoalan itu. Kita tidak tahu ya agenda apa yang dihembuskan sehingga memisahkan antara keislaman dengan kearaban. Dan sekali lagi saya mengetuk hati setiap orang yang mendapatkan sesuatu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang Arab. Punya tanggung jawab besar. Kenapa? Karena beliau itu mewakili sosok yang sangat sempurna, yakni Nabi Ismail. Nabi Ismail itu adalah cikal bakal dari orang-orang Arab itu sendiri. Tanpa keberadaan Ismail, orang-orang Arab tidak ada. Tanpa keberadaan orang-orang Arab, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun juga tidak pernah ada. Jadi punya kewajiban besar dan kita harus saling bahu-membahu bahwa Islam ini harus benar-benar disampaikan apa adanya. Tidak boleh ada upaya untuk menutup-nutupi. Nah, sekali lagi saudara-saudara, kalau kita sudah tahu Ismail disapa di sini dengan sebutan Sarakenorum. Sarakenorum itu sebetulnya diambil dari kata Sarah. Makanya dinisbatkan kepada Sarah karena Ismail itu punya dua ibu. Satu ibu kandung yang bernama Sayyidah Hajar alaihassalam, sekaligus punya ibu pelanjut yakni Sayyidah Sarah alaihassalam. Jadi beliau berdua itu punya hubungan dengan Ismail. Saudara kita yang non muslim menisbatkannya dengan dua istilah. Yang pertama disebut dengan sebutan Hagareni, keturunan Hagar, sekaligus sebagai Sarakeni, keturunan Sarah. Itulah orang Arab disapa dengan dua istilah dan termaktub di sini sekaligus disapa dengan sebutan Arabum, yakni orang-orang Arab. Nah, dengan demikian kita bisa paham bahwa nama Quraisy itu benar-benar telah terdokumentasi dalam dokumen-dokumen itu. Ini baru saya sampaikan dari buku yang saya sebut di sini, tulisan dari Theophanes. Saudara tahu siapa itu Theophanes? Itu jangan dipandang seperti pendeta sekarang. Theophanes itu bukan pendeta biasa seperti era sekarang. Tapi Theophanes itu tokoh gereja purba. Tahu gereja purba? Gereja purba itu maksudnya gereja yang kuno, yang sampai sekarang masih eksis. Salah satunya adalah gereja yang ada di Mesir. Gereja apa itu? Gereja Ortodok Koptik. Kita tahu bahwa Imam Ibnu Katsir itu lahir jauh setelah Santo Theophanes. Tidak mungkin Santo Theophanes itu membaca bukunya Imam Ibnu Katsir. Kedua, Santo Theophanes juga tidak mungkin membaca bukunya Imam At-Tabari. Sebab Santo Theophanes sudah meninggal, baru puluhan tahun kemudian Imam At-Tabari lahir. Yang ketiga, Santo Theophanes juga tidak mungkin membaca kitab Sahih Muslim karena Imam Muslim baru lahir setelah Santo Theophanes meninggal. Yang keempat, Santo Theophanes tidak mungkin membaca Sirah Ibnu Hisham, tidak mungkin membaca Sirah Ibnu Hisham
Karena Imam Ibnu Hisham itu menulis karyanya dalam bahasa Arab, sedangkan Santo Theophanes tidak mengerti bahasa Arab sama sekali. Jadi dari mana mungkin dia membaca bukunya Imam Ibnu Hisham? Dan jarak antara Imam Ibnu Hisham dengan Santo Theophanes itu selisihnya 15 tahun. Tidak mungkin Santo Theophanes membaca buku karya orang yang baru berumur 15 tahun. Ini hitung-hitungan matematik, tidak bisa direkayasa. Tahun-tahun kelahiran, tahun-tahun wafatnya seseorang tersistematik dengan logaritma, dengan matematika. Jelas di sini. Nah, yang paling mengherankan kita, ini kalau saya tunjukkan kepada saudara, ini kitab dari ulama kita ataukah bukan? Kira-kira ini kitab dari ulama kita atau bukan? Ini sepertinya kitab dari ulama-ulama kita, karena ditulis dengan huruf Arab. Ternyata bukan. Ternyata bukan. Kenapa? Kalau kita buka halaman dalam, di sini ada seorang tokoh dan gambarnya seperti ini. Ini kira-kira ulama kita atau bukan? Ini bukan ulama kita. Di sini tertulis namanya. Namanya Al-Baba Tawadrus As-Sani. Ini saya kira pasti imam yang berada di tengah-tengah kita tadi memimpin sholat maghrib, beliau pasti tahu. Karena Al-Baba Tawadrus As-Sani itu pemimpin tertinggi gereja ortodok Koptik di Mesir. Dan Syekh Islam berasal dari Mesir. Pasti tahu beliau, pasti paham. Di sini namanya tertulis Al-Baba Tawadrus As-Sani. Berarti sekali lagi ini bukan kitab Islam, ya, bukan ulama kita, tapi ini tetangga sebelah. Tahu maksud saya? Nah, tetangga sebelah. Kita di Indonesia ini memang agak unik. Di Indonesia ini kita menghadirkan orang-orang yang punya kualifikasi keilmuan keislaman. Contohnya Syekh Islam dari Mesir. Tapi saudara harus tahu, di Jakarta sekarang juga mendatangkan seorang abuna dari ortodok Koptik di Jakarta. Jadi seorang abuna dari ortodok Koptik di Jakarta, berarti dia mengerti tidak bahasa Arabnya? Dia mengerti karena dia orang Arab dari Mesir. Tapi yang diajarkan adalah keislaman atau non-keislaman? Non-keislaman, dan itu sudah ada di Jakarta. Inilah uniknya Indonesia, ya. Unik Indonesia ini. Jadi kita sebagai muslim seharusnya mulai menambahkan imun dalam hal keislaman ini untuk berpikir secara cerdas melintas batas dokumen. Dan salah satunya membaca ini. Salah satunya. Apa yang tertulis di sini? Ini akan mengagetkan kita. Ya. Gereja ortodok Koptik itu bukan gereja Pantekosta seperti yang kita tahu di Indonesia itu. Gereja ortodok Koptik itu gereja purba, gereja yang sangat tua. Sebelum adanya kekristenan di barat maupun di Indonesia, lebih tua, makanya disebut ortodok Koptik. Covernya saja jelas di sini. Al-Mawsu'ah Al-Kanisiyah Tafsir Al-Ahdul Qadim Syarah Sifr Ta'win. Sifr Ta'win itu arti harfiahnya kitab Kejadian. Ya. Apa yang ditulis ini? Berkaitan dengan anak-anak Ismail. Siapakah mereka? Disebutkan begini. Wahadihi mawalid Ismail ibn Ibrahim alladhi waladathu Hajar. Tahu Hajar? Hajar itu istri dari Ibrahim. Jadi Hajar al-Misriyah, Hajar orang Mesir. Jariyah Sarah li Ibrahim. Wahadihi asma, nama-nama ya. Wahadi asma bani Ismail bi asma'ihim hasaba mawalidihim. Pertama,
Jadi ini menyebutkan nama-nama dari anaknya Ismail, dari perempuan yang bernama Hajar, jariyah dari Sarah. Siapakah nama mereka? Pertama, Nebayut, Bikr Ismail, anak pertama dari Ismail. Wa Kedar, kedua Kedar. Wa Abdiel, wa Mibsam, wa Misma, wa Duma, wa Masa, wa Hadar, wa Tema, wa Yatur, wa Nafis. Nah, jadi kalau ada orang, ada ustadz, ada kiai namanya Ustadz Nafis, itu sebetulnya mengambil dari nama Nafis anaknya Ismail. Nama itu sudah nama kuno, Nafis. Wa Kedma, haula hum banu Ismail. Ya. Kemudian di sini dijelaskan apa itu Kedar. Wa aidan Kedar, dan juga berkaitan dengan nama Kedar. Siapa itu Kedar? Wa ma'nahu aswad, arti harfiahnya adalah hitam. Arti harfiah dari Kedar. Wa kharajat minhu qabilah Quraisy, dan dari Kedar itu muncul namanya kabilah Quraisy. Ini ada teksnya. Jadi dokumen gereja Ortodok Koptik pun mengakui bahwa Kedar itu keturunan dari Ismail. Sementara kabilah Quraisy, suku Quraisy itu berasal dari Kedar. Sama tidak seperti yang dijelaskan oleh Imam At-Tabari. Tadi saya sebut bahwa Quraisy bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Udad bin Zaid bin Yakdir bin Yakdum bin Hamasa bin Nabat bin Khedar bin Ismail. Jadi dokumen Islam itu luar biasa ya, dikonfirmasi dengan dokumen ini. Makanya saudara-saudara, berbahagialah kita, nasab Nabi kita itu jelas, sejelas matahari di siang hari. Bukan hanya terdokumentasi dalam dokumen Islam, misalnya Sahih Muslim, tetapi terdokumentasi di luar dokumen Islam. Bahkan dari gereja Koptik pun mengakui itu semua. Cuma masalahnya begini saudara-saudara, sekarang ada upaya untuk melakukan manipulasi data. Manipulasi data itu apa? Data yang sudah jelas dibuat kabur, bahwa Quraisy bukan keturunan Ismail. Siapa yang melakukan itu? Para misionaris. Jadi Quraisy dianggapnya bukan keturunan Ismail, tapi keturunan orang lain yang tidak jelas siapa itu. Yang paling membuat kita semakin bertanya-tanya, mereka pun mengakui, terima atau tidak terima, suka atau tidak suka, Ismail itu memiliki nasab secara biologis dengan Ibrahim. Tetapi yang dipopulerkan bukan itu. Yang dipopulerkan adalah Ismail dianggap sebagai anak tidak syah. Kedua, Ismail dianggap sebagai anak budak. Ketiga, Ismail dianggap sebagai anak zina. Itu bukan hanya diperkatakan oleh satu orang, dua orang, sudah sampai pada level informasi di YouTube. Anak zina, anak tidak sah, anak budak. Tetapi mereka tidak bisa mengingkari kalau Ismail ada hubungan nasab dengan Ibrahim. Nah, level yang kedua, kalau ini sudah berhasil, level kedua adalah jangan sampai informasi nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nyambung kepada Ismail. Maka bagaimana caranya supaya nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dihubungkan dengan lain? Ini sudah menjadi berita. Makanya tidak salah bila saudara-saudara mendengar Nabi Muhammad SAW dianggap bukan keturunan Ismail. Ini sudah terjadi sekarang. Jadi Nabi Muhammad bukan keturunan Ismail. Kalaupun disebut keturunan Quraisy, Quraisy akan dianggap dari keturunan Ismail. Lebih menyakitkan lagi, dianggapnya Nabi Muhammad SAW sebagai anak zina. Sudah ada itu.
Sudah ada itu, jangan kaget. Saya hanya memberikan informasi saja. Tetapi kita harus bisa mempertanggungjawabkan itu dengan data-data yang otentik. Tapi minimal kajian kita malam ini baru fokus pada nama Quraisy. Baru fokus pada nama Quraisy. Belum kita bicara lain-lain. Makanya kalau saya memberikan tausiah seperti ini, seperti kuliah. Ya memang harus dibiasakan supaya tidak sekedar mendengar tapi juga buka data. Dengan demikian apa yang disampaikan itu benar bukan hanya dari Allah Subhanahu wa taala saja, tetapi terkonfirmasi dengan data-data otentik.